Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lila Olivia pada pelajaran prakarya kelas 9 dalam bab pengolahan hasil samping dari ikan dan daging menjadi produk non-pangan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi karya produk non-pangan dari hasil ikan dan daging. Yang kedua, merancang pembuatan produk non-pangan dari ikan dan daging. Yang ketiga, kalian akan dapat merancang pembuatan produk non-pangan berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Langsung aja ke materi. Pengolahan hasil samping dari ikan dan daging menjadi produk non-pangan. Pengertian produk non-pangan hasil samping dari ikan dan daging adalah bagian tubuh dari ikan atau ternak yang tidak digunakan sebagai bahan makanan, tetapi masih bisa dimanfaatkan sebagai produk non-pangan. Di sini ada beberapa contoh hasil samping dari ikan dan daging. Yang pertama ada tulang ikan atau duri ikan. Duri ikan dapat diolah menjadi tepung tulang karena memiliki kalsium. Jadi duri ikan ini masih bisa bermanfaat, tidak dibuang. Kemudian ada sisik ikan. Sisik ikan merupakan bagian kulit yang keras berupa keping-keping kecil yang kaku dan tumbuh sebagai pelindung tubuhnya. Kemudian ada bulu. Bulu biasanya dipakai untuk dibuat kemoceng. Bulu merupakan suatu struktur epidermis yang membentuk penutup luar tubuh pada burung dan unggas. Contoh berikutnya ada dari kulit. Kulit juga sama, merupakan bagian luar dari daging dan merupakan organ tubuh paling berat. Kulit merupakan hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, 59% dari nilai keseluruhan produk. Kemudian Ibu ingin menjelaskan tentang karakteristik produk non-pangan dari hasil samping ikan dan daging. Yang pertama dari ikan dulu. Ikan adalah organisme yang hidup di perairan. Ikan mengandung protein yang sangat tinggi. Protein berperan dalam meningkatkan kecerdasan. Hasil samping ikan yang dapat dimanfaatkan diantaranya sisik, kepala ikan, jeroan, dan tulang ikan atau duri ikan. Kemudian ada daging. Daging adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Hasil samping dari daging umumnya berupa kulit, bulu, tulang. Ingat ya, hasil samping itu yang sudah tidak dipakai tetapi masih bisa dimanfaatkan. Biasanya hasil samping dari ternak ini untuk dibikin hiasan atau kerajinan. Kemudian ada metode pengolahan hasil samping ikan dan daging menjadi produk non-pangan. Beberapa contoh metodenya di sini ada dua. Yang pertama, pengeringan. Pengeringan merupakan metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non-pangan. Pada pengeringan bahan non-pangan akan terjadi penurunan kadar air sampai kadar tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Selama pengeringan terjadi penguapan air yang terdapat dalam bahan non-pangan. Metode yang kedua yaitu ada fermentasi. Fermentasi proses produksi energi
Fermentasi merupakan proses produksi energi pada sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Fermentasi merupakan salah satu bentuk respirasi anaerobik yang digunakan untuk proses pembusukan dengan cepat. Kemudian di sini ada teknik pengolahan ikan dan daging menjadi produk non pangan. Aku kasih contoh di sini teknik mengolah hasil samping ikan menjadi silase. Silase berasal dari bagian ikan yang sudah tidak dimanfaatkan, kemudian dicincang dan difermentasikan. Silase ini dapat berfungsi sebagai bahan pengganti tepung ikan dalam proses pembuatan pakan ikan. Perencanaan untuk membuat silase. Yang pertama, menentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk membuat produk samping non-pangan. Yang kedua, membuat rancangan produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menyusun kebutuhan alat dan bahan yang disesuaikan dengan produk samping yang ingin dihasilkan. Kemudian ini merupakan prosedur pembuatan silase secara biologi. Pertama, kubis dicuci dan digiling halus. Kemudian buat larutan garam 25% dengan cara mencampur 100 gram ke dalam setiap 4 liter air. Berikutnya, campurkan kubis dan larutan garam di dalam wadah dengan perbandingan antara jumlah kubis dan larutan garam adalah 1:4. Artinya, setiap kilogram kubis dicampur dengan 4 liter larutan garam 25%. Plastik hitam untuk wadah dalam proses fermentasi. Ada karet ban untuk mengikat kantong plastik hitam dan penyimpanan ikan yang sudah digiling. Kemudian tutup rapat wadah tersebut menggunakan lembaran kantong plastik hitam dan diikat dengan karet ban. Biarkan selama 4 sampai dengan 5 hari. Kemudian disaring. Larutan yang dihasilkan adalah sumber bakteri asam laktat. Ikan dicincang halus dan dimasukkan ke dalam ember. Tambahkan tepung tapioka dengan jumlah 20% dari berat ikan. Kemudian masukkan larutan sumber asam laktat, kemudian diaduk rata agar bahan dan larutan tersebut benar-benar tercampur. Terakhir difermentasikan dengan lama waktu sekitar 1 minggu. Setelah itu silase ikan sudah dapat digunakan untuk menjadi bahan pengganti tepung ikan dalam proses pembuatan pakan. Demikian pembelajaran hari ini dari Ibu. Sampai ketemu video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.